Ibu Rati. Kepada Ibu Rati kami persilakan. Mari Bapak Ibu kita bersama dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal dalam damai dan cinta kasih Kristus, kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dan kami pun bersyukur di hari yang baik ini Tuhan boleh membawa kami saat ini dalam diskusi-diskusi ini. Kiranya Tuhan boleh berkati, Tuhan boleh bimbing sehingga apapun yang menjadi pembahasan yang akan dibahas pada hari ini semua boleh berjalan dengan baik dalam pemilihan Tuhan. Kami menyerahkan kegiatan ini dari Tuhan yang selesai dalam kasih-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik. Pertama mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk berkat dan karunia-Nya sehingga pada sore hari ini kita boleh dikumpulkan di tempat ini dalam kegiatan diskusi visi calon guru penggerak angkatan 9. Diucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru atas kehadirannya pada sore hari ini dan sudah meluangkan waktu. Selamat sore dan selamat datang untuk Bapak Ali. Diucapkan terima kasih Bapak Ali untuk kehadirannya. Mari kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Tata Prayogo kami persilakan. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Yang saya hormati Pak Ali selaku pengajar praktek dari calon guru penggerak, kemudian Bapak Ibu guru sekalian yang hadir pada siang hari dalam kegiatan calon guru penggerak yang Bu Ketut. Bapak Ibu, memang kegiatan ini adalah luar biasa dan momennya pun begitu padat dibanding dengan proses kegiatan KPM. Namun sekali lagi Bapak Ibu, ini merupakan satu bagian di mana nantinya dalam program guru penggerak itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih dan luar biasa dan tentunya kembali lagi kepada sekolah untuk manfaat dan gunanya. Jadi hari ini yang kita ikuti apa yang menjadi rancangan dan rencana dalam kegiatan ini dan kita bisa berdiskusi bersama menyatukan visi-visi terkait apa yang nanti bisa Bu Ketut sampaikan dalam pemaparannya. Demikian Bapak Ibu, selamat mengikuti, Tuhan memberkati. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Bapak Tata. Berikutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari Bapak Ali Kurniawan selaku pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 9. Pada Bapak Ali kami persilakan. Baik, terima kasih. Kegedean suara saya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi Ibu Ya, Bu. yang sangat kami hormati, Bapak Kepala SMA Kristen Metro, ini SMA Kristen 1, 2 apa? Satu ya? Ada duanya? Yang duanya Betul. SMA Kristen 1 Metro, Bapak Tata Prayogo. Oh ya. Yang sebenarnya saya pamitannya ke ini ada acara ya ini ya. Iya. Kemarin banyak undangan untuk sana. Rekan-rekan khususnya calon guru penggerak, Bu Ketut yang sangat kami hormati, pengajar, pendidik dan pendidikan seluruhnya yang hadir dalam acara ini yang sangat kami hormati. Mungkin MC bisa duduk ya, saya kalau berdiri saya kasihan tidak bisa lama dikit. Baik, tentunya sedikit yang perlu saya sampaikan bahwa kegiatan calon guru penggerak yang pada poinnya adalah meningkatkan kompetensi diri seorang CGP tersebut itu harus didukung penuh oleh kepala sekolah dan rekan-rekan yang lainnya. Karena jika CGP tersebut berproses dan mendapat dukungan, pasti akan berdampak positif terhadap sekolah yang ketempatan tersebut. Meskipun awalnya kompetensi diri yang dibangun, tapi pasti berdampak dengan lingkungan
pikiran mungkin dari jajaran pimpinan sendiri, itu kan urusannya CGP. Kenapa kita jadi dilibatkan? Jangan. Karena ketika CGP dari kita, sekolah ini selain grade sekolah itu bertambah, pasti juga dampak kegiatan untuk sekolah ini positif. Maka saya berpesan kepada pimpinan Pak Tatang, mohon dukungan semaksimal mungkin untuk CGP yang sedang berproses. Dan saya mohon juga kepada CGP dalam proses tolong dimaksimalkan. Kenapa? Karena ketika proses yang dengan anggaran negara maupun anggaran sekolah dilaksanakan, digelontorkan, kalau tidak berdampak positif, maka yang rugi bukan hanya betul aja, tapi instansi dan negara pun rugi. Maka dari itu sekali lagi, gerak-gerik Buketot harus berdampak positif untuk sekolah, khususnya untuk pribadi Buketot sendiri, agar keberadaan Buketot sebagai CGP itu benar-benar mendapatkan simpati penuh di sekolah ini. Akan terbukti jika nanti ketika Buketot sudah selesai, akan ada CGP baru yang tumbuh. Ini buktinya. Jadi kalau Buketot setelah ini bisa memotivasi kawan-kawan untuk bisa ikut dalam CGP, sukses dari Buketot ini. Tapi sebaliknya kalau habis Buketot udah pada malas, berarti udah ilfil sama Buketot. Wah, Buketot terlalu sibuk sehingga sampai lelah. Nah, jangan dilihat dari itunya. Maka Buketot meskipun sibuk, capek, tunjukkan semangatnya. Biar nggak terkesan Buketot ini terlalu lelah sehingga orang lain jadi malas untuk kayak Buketot. Ini pesan saya. Maka dari itu Buketot tetap jaga stamina, karena proses ini nggak sebentar, 6 bulan lamanya, dan itu setiap hari penugasan. Kadang kalau kita bayangin malas Pak Tata. Setiap hari Zoom, setiap hari harus ada tugas dan ada deadline-nya, ada batas waktunya. Kalau nggak segera diupload, nanti ponis lewat lagi tugas yang lainnya numpuk. Seminggu betul-betul tidak mengerjakan tugas sudah numpuk. Kalau nggak dikerjap ya akhirnya ya bisa jadi gagal. Kalau gagal yang malu bukan hanya Buketot aja, PP-nya malu, sekolahnya pun malu. Jadi sekali lagi Buketot staminanya dijaga, pintar ngatur jadwal, kemudian tugasnya itu pokoknya jangan terlalu dibikin sepanang. Ini apa? Sampai nggak doyan makan, jangan. Dibikin happy mengerjakan tugas itu, dan itu buat hiburan. Berselancar dengan SMS, berselancar dengan HP, berselancar dengan Androidnya, dengan laptopnya, ini semua ini dibuat hiburan aja. Jangan sampai terkesan negatif. Karena tadi barusan saya ketemu sama Bu Nardi, terus Pak Tatang, kepala SMA 6 yang mengeluhkan. Jadi biasanya tiap hari baru jadi sibuk semua, jadi terbengkalai kelasnya. Nah, mohon tetap dikondisikan sebagus mungkin untuk kelasnya. Ya kayak gini kan mau nggak mau ada sebetulnya, tapi sekitar-pintarnya betul dan rekan-rekan bisa memberikan penugasan yang di situ membuat siswa itu nggak keluar dari kelas, atau mereka aktif di luar tapi mengerjakan tugasnya harus pintar. Sebagai seorang CGP yang punya slogan, punya jargon, mampu tergerak, bergerak dan menggerakkan. Nah ini saatnya Buketot dalam pembelajaran bagaimana menggerakkan rekan-rekan untuk berpikir kritis mengenai visi sekolah kita, visi SMA Kristen Metro 1 Metro ini. Karena sekali lagi, kalau sampai visinya aja itu meleset, ya melesetlah semuanya. Ini Pak Tata. Jadi hasil dari pembahasan visi ini upayakan nanti bisa disikapi oleh pihak sekolah. Karena visi yang nanti dihasilkan tentunya visi yang berpihak pada murid, yang tentunya itu harus benar-benar bisa dipahami, dikerjakan oleh seluruh warga sekolah ini. Dari mulai tukang kebun sampai kepala sekolah, jangan sampai nggak tahu visi sekolah. Ini lucu, kayak Anda naik bis tapi nggak tahu arah bisnya kemana. Anda makan nggak tahu tujuan makan itu apa. Anda kita jalan tapi nggak tahu kita mau jalan kemana. Jadi kalau kita naik SMA Kristen ini, harus tahu SMA Kristen ini visinya itu apa, sehingga tujuannya jelas, misinya jelas, programnya juga jelas. Saya rasa itu sekilas dari saya. Nanti selanjutnya akan dibimbing oleh Bu Ketot kaitan dengan pembahasan visi sekolah. Demikian, mohon maaf. Saya akhiri, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ali untuk sambutannya. Kita akan menuju ke kegiatan berikutnya.
yaitu penyampaian tujuan dan penguatan oleh calon guru penggerak. Kepada Ibu Ketut, kami persilakan. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Tabipun. Ya pun. Yang terhormat Bapak Ali Kurniawan selaku pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 9 dan Bapak Tatak Prayogo, Kepala SMA Kristen 1 Metro, serta Bapak Ibu guru hebat dari SMA Kristen 1 Metro. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas kesempatannya kita bisa bertemu di forum diskusi ini. Saya juga ucapkan terima kasih atas kesediaan dan waktu luangnya dari Bapak pengajar praktik Pak Ali, Pak Tatak, serta rekan-rekan dengan kesibukan yang luar biasa sudah menyempatkan dan memberikan dukungan kepada saya untuk menyelesaikan program pendidikan guru penggerak ini. Bapak Ibu, forum ini diadakan bukan berarti saya ingin menggurui karena saya mengikuti program ini, bukan Bapak Ibu. Jadi forum ini diadakan sebagai upaya kolaborasi bagi kita sebagai guru untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang nyaman bagi anak. Karena berdasarkan pendidikan saya selama kurang lebih 2 bulan ini, ternyata filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Pendidik itu harus berhamba pada anak. Semua kepentingan di sekolah ini harus berutama pada kepentingan murid dan murid, seperti itu Bapak Ibu. Jadi tujuan dari forum ini bukan saya ingin menggurui ya Bapak Ibu, tapi ini sebagai wadah kesempatan kita untuk saling berkolaborasi untuk mewujudkan harapan. Nah, kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karena harapan itu adalah visi kita Bapak Ibu. Visi kita itu adalah gambaran dari murid kita ke depan seperti apa. Dan murid kita ke depan itu adalah gambaran dari bangsa kita ke depan seperti apa. Jadi visi itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Visi itu sangat luar biasa sekali. Karena visi itu tadi dijelaskan oleh Bapak Ali, ibaratnya visi itu adalah kendaraan tujuan kita kemana Bapak Ibu. Sebagai seorang guru, setelah saya mempelajari tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ternyata Bapak Ibu, nah ini tujuan dari diskusi ini, kita akan menelusuri visi mendasar dari pendidikan. Betapa pentingnya pendidik memiliki visi Bapak Ibu, dan mengembangkan visi untuk mewujudkan keberpihakan pada murid di sekolah sehingga mereka bertumbuh dengan maksimal Bapak Ibu. Karena seperti yang saya jelaskan Bapak Ibu, setelah saya mengikuti program guru penggerak, ternyata guru itu harus berhamba pada anak. Sebagai profesi kita sebagai guru itu ibaratkan kesempatan kita untuk beramal. Amal kita itu dari mana? Amal kita yaitu mengutamakan kepentingan murid dan murid Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Ya Bapak Ibu, setelah saya mempelajari filosofi pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, anak-anak itu hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntut tumbuhnya kodrat itu. Ternyata Bapak Ibu, setelah saya mempelajari pendidikan guru penggerak terkait filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ternyata kita sebagai guru ini ibaratkan petani Bapak Ibu. Kita ibaratkan petani. Kita tidak, kalau petani ya Bapak Ibu, kita tidak bisa nih merubah bibit padi tiba-tiba menjadi bibit jagung. Tidak bisa. Bibit padi tiba-tiba berubah jadi tumbuhan jagung. Tidak bisa Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa mengubah kodrat anak. Anak itu terbentuk dari berbagai
merancang lingkungan. Pendidik itu hanya dapat merawat. Kalau petani untuk memperoleh padi yang dengan hasil maksimal, yang perlu dilakukan apa? Memupuknya dengan baik, mengairi dan sebagainya. Guru juga seperti itu ternyata Bapak Ibu. Guru tidak bisa mengubah kodrat anak yang terbentuk dari lingkungan yang berbeda. Kita sebagai guru hanya bisa menuntun anak untuk tumbuh kodratnya tersebut mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Seperti itu Bapak Ibu. Itu selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak ya Bapak Ibu, ternyata filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara ini sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Nah, untuk mencapai pendidikan, di mana pendidikan itu dapat menciptakan manusia yang merdeka. Jadi tujuan pendidikan itu menciptakan manusia yang merdeka, Bu. Yang dimaksud merdeka itu bukan berarti anak-anak gak dapat pelajaran, merdeka tuh mereka. Bukan berarti seperti itu Bapak Ibu. Ternyata yang dimaksud dengan merdeka, anak-anak itu bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri Bapak Ibu. Dapat memiliki motivasi intrinsik. Jadi mereka itu bisa mengubah dirinya sendiri itu tanpa motivasi dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Membangun motivasi intrinsik. Jadi luar biasa sekali ya Bapak Ibu tugas guru. Kita tidak boleh mengubah kodrat anak, kita hanya bisa menuntun anak tersebut dengan 3 semboyan among Bapak Ki Hajar Dewantara yang sangat terkenal. Ayo Bapak Ibu pasti tahu apa? Ya coba Pak Kade. Apa Pak Kade? Artinya apa Pak Kade? Oh luar biasa, Pak Made ini walaupun guru muda, benar-benar ya semangatnya luar biasa. Ingarso Sintolodo Imajo Manungkarso Tutwuri Handayani. Di depan memberikan tauladan, di tengah memberikan pelopor ide, dan di belakang memberikan motivasi. Jadi itu sistem among Bapak Ki Hajar Dewantara. Kita tidak bisa merubah kodrat anak Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengubah kodrat anak. Kita hanya bisa menuntun mereka untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Saya yakin Bapak Ibu dengan pengalamannya yang luar biasa sebenarnya sudah melakukan hal tersebut ya Bapak Ibu. Dan untuk mencapai lingkungan pembelajaran, di mana lingkungan pembelajaran tersebut mendukung tumbuhnya anak menjadi manusia merdeka, kita perlu adanya harapan Bapak Ibu. Perlu adanya harapan. Nah, harapan kita itu tervisualisasi dari visi sekolah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebelum kita masuk berdiskusi mengenai visi sekolah kita, terlebih dahulu Bapak Ibu sebagai pengantar, saya meminta Bapak Ibu untuk mengisi secara lengkap kalimat rumpang yang ada pada di depan ini ya Bapak Ibu. Saya kirimkan Google Form-nya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah saya kirimkan link Google Form Bapak Ibu. Di sana ada kurang lebih ada 6 kalimat rumpang. Di sini kalimat ini berupa cita-cita untuk murid, harapan kita. Jadi saya minta tolong kepada Bapak Ibu bisa mengisi link Google Form tersebut. Boleh diisi Bapak Ibu.
Heru? Bisa diisi nggak Pak? Oh, habis. Nah, bisa Pak join dengan Pak Nadir Bestina ya Pak? Itu aja lah gimana menabung kita percaya bahwa murid adalah perubahan ya wes tulis saja akan perubahan akhir pendidikan itu perubahan pendidikan ini diisi loh tuh barengan HP-nya Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada kesulitan? Ini yang sudah masuk Bapak ini ya Pak ya, Bapak Martin sudah masuk ini. Nanti saya minta pendapat dari Bapak Ibu ya Bapak Ibu. Tenang Pak Heru, ini tidak dinilai ya Pak Heru. Nah, sudah ada Pak Martin, ada Pak Bowo, dan ada besti saya tersayang Bu Epi. Sudah ada namanya di sini. Ini Bu Epi ini Pak mau ikut CGP angkatan 11 Pak. Semoga nanti ini. Amin. Bu Epi. Mana dia Pak? Oh ya. Semoga lolos. Ini dan Bu Anes nih Pak. Semoga. Sambil menunggu temannya yang lain, saya mungkin minta pendapat dari Pak Martin dulu ya Pak ya. Kalimat rupanya kita memimpikan murid yang bla 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 bla. Nah, dari Pak Martin, mengapa Bapak Martin menuliskan ini Pak? Ya, dikarenakan saya pertanyaannya adalah kita memimpikan murid yang jawaban saya dapat mengerti kewajiban dan hak mereka. Karena siswa yang dapat mengerti kewajiban dan hak mereka adalah siswa yang dapat membentuk karakter mereka dan dapat memimpikan cita-cita mereka serta akan menggapai cita-cita mereka. Luar biasa sekali ya Pak Martin. Ternyata Pak Martin memimpikan murid yang dapat mengerti kewajiban dan hak mereka. Tahu mana kewajiban, mana hak. Ya. Kalau siswa kita sendiri gimana Pak? Kebanyakan minta hak atau kewajiban ini banyak? Ya harus seimbang ya Pak ya antara kewajiban dan hak. Benar Pak. Baiklah, terima kasih Pak Martin. Terus yang kedua dari Pak Bowo sendiri Pak. Kita memimpikan murid yang bla 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 bla. Mengapa Pak Bowo memilih itu Pak?
kasih untuk waktunya. Jadi saya memimpikan dan mendapatkan murid kita yang mempunyai karakter dan budi pekerti yang baik. Karena kalau kita sebagai guru memiliki murid-murid yang mempunyai karakter dan akhlak mulia yang baik, tentunya di situ terletak keberhasilan seorang guru dalam mendidik anak-anak. Jadi saya kira bahwa seperti moto Ki Hajar Dewantara, kita tidak bisa merubah produk anak, tapi kita hanya bisa mengarahkan itu. Jadi dengan mengarahkan supaya mempunyai karakter dan kepribadian itu adalah kita sebagai guru yang mempunyai rasa tanggung jawab yang penuh agar apa yang sudah kita lakukan di dunia ini untuk nanti kita boleh pertanggungjawabkan dan melakukan. Terima kasih. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Bisa tepuk tangan Pak Bowo. Luar biasa sekali. Ternyata secara tidak langsung Pak Bowo ini sudah memahami tentang filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana kita tidak bisa mengubah kodratnya. Ya Bapak Ibu, luar biasa sekali dari Pak Bowo. Yang selanjutnya kita lanjut ke kata rumpang yang kedua ya Bapak Ibu. Ketiga, Bu. Kata rumpang yang kedua adalah kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Dan saya minta pendapatnya dari Bu Epi. Bu Epi menjawab bahwa mengapa Ibu pilih itu? Tanggung jawab kita, Bu. Itu yang penting. Jawaban saya. Terima kasih atas waktunya. Dari pertanyaannya, kita percaya bahwa murid adalah tanggung jawab kita. Nah, kalau menurut saya di sekolah ini, kenapa siswa harus ditaruh di sekolah, bukan misalnya di bimbingan belajar dan lain-lain? Karena di sekolah merupakan salah satu wadah atau tempat di mana karakter siswa bisa terbentuk, bukan hanya dalam kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional juga bisa dibentuk, terutama di SMA Kristen ini kecerdasan spiritualnya juga diharapkan dapat terbentuk dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, dan itu merupakan tanggung jawab kita sebagai dewan guru untuk membentuk anak yang misal dari anak itu karakternya malas menjadi rajin, anak yang berkarakter misalnya insecure atau kurang percaya diri, kita yang mendorong dia untuk lebih percaya diri. Memang itu adalah tanggung jawab kita sebagai guru. Terima kasih. Luar biasa sekali ya Bu Epi, tanggung jawab kita untuk menuntun anak dalam mencapai karakter yang sesuai dengan akhlak yang baik tadi ya. Gak sia-sia nih Bu Epi ikut sam ya ya kita lanjut ya Bapak Ibu. Selanjutnya ini guru muda dengan semangat yang luar biasa, Bapak Made Pramana. Kita percaya bahwa murid adalah, kenapa Bapak pilih itu Pak? Sini Pak. Oke, kenapa saya memilih bahwa kita percaya bahwa murid adalah agen perubahan pendidikan, bahwasannya saya ini sebagai guru yang akan meneruskan cita-cita pendidikan itu adalah murid-murid saya. Mereka yang akan meneruskan perubahan pendidikan di Indonesia. Jadi itulah kenapa alasan saya memilih bahwa itu murid itu adalah agen perubahan pendidikan yang akan datang. Seperti itu. Terima kasih. Luar biasa Pak Made ya. Tepuk tangan Bapak Ibu, Pak Made semangatnya sampai sini
luar biasa sekali Pak Badi. Kita lanjut kalimat rumpang yang ketiga ya Bapak Ibu. Kalimat rumpang yang ketiga adalah di sekolah kita mengutamakan bla bla bla. Saya minta pendapatnya Bu Mardian. Ya, Ibu Senior Bu Mardian. Ya, terima kasih betul Ibu Mardian saya. Di sekolah kita mengutamakan yaitu kepribadian yang baik, karena dengan kepribadian yang baik siswa kita bisa mencapai apa yang diharapkan, yaitu intelektual dan seterusnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Mardian. Di sekolah kita mengutamakan apa tadi Bu? Kepribadian Kepribadian yang baik ya Bu ya. Kalau untuk Bu Eka sendiri gimana Bu? Di sekolah kita mengutamakan apa Bu? Ya, terima kasih Bu. Kalau saya sih di sekolah kita itu mengutamakan karakter ya dan potensi yang mereka punya sebenarnya. Tapi di sana saya tulis belum yakin gitu. Karena apakah benar kita itu sudah benar-benar tahu bahwa kita itu mementingkan potensi dan karakter mereka. Kadang kita kan maksa mereka, kok biologinya dapat 6 sih? Padahal kan mereka memang nggak suka itu sebenarnya. Kita pengennya mereka dapat 100 semua gitu kan. Padahal nggak semua anak bisa dapat 100 semua di pelajaran itu karena memang itu bukan kemampuannya, bukan potensinya. Maka saya dikatakan di sana belum yakin sebenarnya. Karena apakah kita sudah benar-benar nih sadar bahwa potensi anak kita itu memang berbeda. Jadi ya harapannya sih memang itu yang paling penting adalah karakter dan potensinya. Terima kasih. Terima kasih Bu Eka dengan pengalaman yang sudah luar biasa ya. Jadi Bu Eka ini Pak komite pembelajaran, salah satu komite pembelajaran dengan Bu Agnes dengan pengalamannya yang sudah luar biasa, dan saya juga belajar banyak hal dari beliau dan termotivasi untuk mengikuti guru penggerak ini. Ya, ini masih belum yakin ya Pak Bu ya. Mungkin ini jadi introspeksi untuk kita semua ya Bapak Ibu. Selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk bla 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 bla. Ini belum masuk semua ya sepertinya Bapak Ibu ya. Mungkin saya meminta pendapatnya saja untuk Mem. Kalimat tentang selanjutnya yang kita warga di sekolah ini yakin untuk bla 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 bla. Apa Mem? Saya lagi nulis. Oh, Tapi nggak apa-apa. Mengembangkan potensi anak dan karakter dalam proses pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan kurikulum Merdeka ini. terima kasih Mem. Jadi kita warga di sekolah ini yakin untuk mengembangkan potensi anak sesuai dengan program kurikulum Merdeka. Begitu ya Mem. Baik Mem, terima kasih. Dan ini kata rumpang terakhir ya Bapak Ibu. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa bla 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 bla. Mungkin saya minta pendapatnya dari Bu Rumningsih. Bagaimana Bu? Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa keberhasilan dapat diraih dengan bekerja sama, seperti moto bersama kita bisa. Bersama kita bisa ya. Luar biasa ya Bu ya.
Jadi bersama kita bisa mewujudkan visi yang berpihak pada anak. Seperti itu ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya saya minta pendapatnya suara merdu dari Pak Heru. Pak Heru belum ya Pak ya? Pak Heru belum ya Pak ya? Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Kita di sekolah ini paham bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sekolah kita adalah sekolah yang terbaik. Amin. 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 kita dan warga di sekolah ini paham bahwa sekolah kita adalah sekolah yang terbaik ya. Kalau bukan kita siapa lagi ya Bapak Ibu? Ini rumah kita dan kita harus bangga. Saya ada nangis ya Bapak Ibu, ini saya keliripan. kirain terharu, Bu. Baiklah Bapak Ibu, jadi tujuan kita melengkapi kalimat rumpang ini sebagai pengantar Bapak Ibu. Karena kan visi kita, harapan dari visi kita sendiri berdasarkan kurikulum Merdeka, harapan dari visi kita sendiri dapat menggambarkan profil pelajar Pancasila. Dan saya yakin di sini guru-guru sudah paham semua ya, apalagi kita sudah melaksanakan IKM selama 3 tahun. Dan selalu yang di kantor mengingatkan profil pelajar Pancasila adalah Bu Mardian. Bu, mungkin bisa Bu nyanyi Bu bersama-sama Bu. Profil pelajar Pancasila. Yang selalu Ibu nyanyikan di kantor Bu. Pelajar Pancasila beriman. Biasanya ada gerakan ya Bu Mardian ya Bu Mardian. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Saya yakin Bapak Ibu guru hebat di SMA Kristen 1 Metro ini sudah paham tentang profil pelajar Pancasila, di mana harapan kita sebagai pendidik itu dapat menuntun anak untuk mencapai karakter profil pelajar Pancasila. Nah, setelah kita mengisi kalimat rumpang yang berisi tentang harapan kita dan cita-cita kita terhadap murid impian Bapak Ibu, di sini kita akan berdiskusi bersama ya Bapak Ibu, melihat apakah visi SMA Kristen 1 Metro sudah sesuai dengan cita-cita kita terhadap murid impian di masa depan. Berdasarkan dokumen KOSP ya Bu Eka ya. Nah, visi sekolah SMA Kristen 1 Metro adalah manusia unggul, berkarakter, berwawasan luas, dan berbudaya lingkungan berdasarkan iman, kasih, ilmu pelayanan, sehingga mampu bersaing di era baru. Ini visi sekolah SMA Kristen 1 Metro ya Pak Made. Ingat ya Pak Made? Ya. Manusia unggul, berkarakter, berwawasan luas, dan berbudaya lingkungan berdasarkan iman, kasih, ilmu pelayanan, sehingga mampu bersaing di era baru. Adapun untuk mencapai visi dari SMA Kristen 1 Metro, ada beberapa misinya. Yang pertama, membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan karakter peserta didik untuk cinta tanah air. Yang ketiga, membentuk peserta didik yang mampu mengembangkan potensi daerah. Yang keempat, membangun karakter peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dan yang kelima, mengembangkan
solidaritas dan toleransi peserta didik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Dan selanjutnya meningkatkan pembelajaran yang dapat mengembangkan peserta didik yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, mengembangkan sikap kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif melalui intrakurikuler dan proyek profil pelajar Pancasila, mengembangkan life skill peserta didik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, membudayakan literasi melalui intrakurikuler dan proyek profil pelajar Pancasila, mengembangkan karakteristik peserta didik melalui pembelajaran yang berbasis kearifan lingkungan dan pengembangan kultur sekolah, menciptakan lingkungan bersih, hijau, sejuk, rindang, aman, nyaman, dan berwawasan wiyata mandala, mengembangkan networking dengan lembaga-lembaga pendidikan, dan mengembangkan potensi diri peserta didik menjadi manusia yang tangguh menghadapi persaingan global. Bapak Ibu, di sini kita ingin berdiskusi apakah visi kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid. Mungkin di sini saya ingin mendengar pendapat dari Bapak Ibu, apakah visi dan misi kita sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid. Mungkin terlebih dahulu yang tadi belum bersuara, siapa ya? Bu Niken ya? Ya Bu Niken. Ya Bu, gimana Bu? Kira-kira Bu, apakah visi kita, visi SMA Kristen ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid Bu? Terima kasih Bu Nur. Menurut saya, karena waktu itu juga kita sudah berdiskusi sepertinya untuk merumuskan visi dan misi sekolah ini. Menurut saya sih sudah selaras dengan kurikulum Merdeka gitu. Mungkin nanti ketika tahun ajaran baru mungkin bisa didiskusikan lagi untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Niken. Sudah selaras menurut Bu Niken ya Bu ya. Kalau untuk Pak Bowo sendiri gimana Pak? Ya, terima kasih untuk waktunya. Memang misi dan visi sekolah ini kita ini sangat luar biasa, sangat bagus artinya. Pada kenyataan kita semuanya warga sekolah ingin menuju ke arah sana, ingin mewujudkan apa yang menjadi misi kita ini. Memang banyak sekali hambatan dan tantangan yang menghadang kita, tetapi kita tidak boleh takut, tidak boleh khawatir, karena dengan misi itu kita boleh mencapai dengan pertolongan Tuhan. Saya juga artinya dengan terus berjalan waktu, dengan terus berproses, kita akan mewujudkan misi itu untuk anak-anak didik kita. Saya kira itu, jadi kita berproses, kita sedang mendekati mencapai misi yang sesungguhnya. Terima kasih. Kita berhenti sejenak ya Bapak Ibu.
Baiklah Bapak Ibu, tadi sudah luar biasa ya menurut pendapat Pak Bowo. Visi kita ini sudah luar biasa. Kalau kita lihat visi sekolah kita ini sudah sudah memvisualisasikan karakter profil pelajar Pancasila yang diharapkan ada dalam program kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu. Tadi kita sudah dalam proses menuju ke sana ya, tadi kata Pak Bowo ya, dimana dalam proses menuju visi impian. Visi itu kan adalah gambaran dari murid kita di masa depan ya Bapak Ibu. Jadi kita sudah dalam proses menuju visi tersebut untuk menciptakan murid impian di masa depan. Tadi juga Pak Bowo sebenarnya sudah sempat menyinggung dalam mewujudkan visi itu kan banyak tantangan ya Pak ya. Ada prosesnya, butuh kerjasama dengan berbagai pihak. Jadi visi itu tidak hanya diwujudkan oleh seorang pemimpin saja, perlu adanya kolaborasi ya Bapak Ibu. Jadi di sini singkat saja Bapak Ibu, selama saya mengikuti program guru penggerak terkait visi guru penggerak, ternyata Bapak Ibu dalam membuat visi yang baik itu harus ada pendekatan inquiry apresiatif Bapak Ibu. Jadi visi inquiry apresiatif itu strategi perubahan yang sifatnya kolaboratif Bapak Ibu, memiliki basis berupa kekuatan, melihat hal positif dari semua unsur di sekolah. Jadi dalam membuat visi yang baik itu menggunakan pendekatan inquiry apresiatif Bapak Ibu. Kita tidak boleh melihat kelemahan dari sekolah kita. Justru kita harus melihat kekuatan atau aset yang dimiliki dari sekolah kita. Kekuatan atau aset itulah menjadi modal kita untuk mewujudkan visi impian di masa depan. Begitu Bapak Ibu, singkatnya seperti itu. Jadi dalam program guru penggerak juga visi itu bisa diwujudkan dari prakarsa perubahan Bapak Ibu. Jadi kita mewujudkan dari hal kecil terlebih dahulu melalui prakarsa perubahan. Di sini prakarsa perubahan yang saya buat Bapak Ibu, saya akronimkan dengan kata Prambanan Bapak Ibu. Prambanan. Kalau kita tahu Prambanan itu candi Hindu terbesar, di mana kata Prambanan kalau saya baca itu artinya emban dalam bahasa Jawa yang artinya tugas Bapak Ibu. Jadi harapan saya prakarsa perubahan ini bisa menjadi tugas bersama bagi kita sebagai guru untuk mewujudkan murid yang merdeka, yang saya bilang itu merdeka artinya bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Prambanan itu sendiri singkatan dari Bapak Ibu, pembelajaran ramah anak, meningkatkan berpikir kritis, aktif dan mandiri. Jadi saya akronimkan seperti itu Bapak Ibu. Akronimkan pembelajaran ramah anak, meningkatkan berpikir kritis, aktif dan mandiri. Prambanan, nah itu singkatannya, akronimnya Bapak Ibu. Jadi visi itu kan bisa kita wujudkan dari hal kecil, melakukan prakarsa perubahan yang saya bilang. Prakarsa perubahan itu dari lingkungan terkecil dulu, dari diri kita sendiri dulu Bapak Ibu. Nah di sini pembelajaran ramah anak dari prakarsa perubahan melalui cara satu mewujudkan visi itu ada beberapa tahapan Bapak Ibu. Akronimnya namanya BAGJA. BAGJA itu yang pertama buat pertanyaan utama. Jadi apa tindakan yang kita lakukan, arahnya itu tujuannya itu kemana dulu Bapak Ibu. Jadi di sini saya membuat pembelajaran ramah anak, meningkatkan berpikir kritis, aktif dan mandiri itu bagaimana mewujudkan pembelajaran ramah anak dalam meningkatkan berpikir kritis, aktif dan mandiri. Tindakan yang dilakukan jelas sekali
Bapak Ibu, perlu berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat tentang ide pembelajaran yang ramah anak. Sebenarnya sering sekali kalau saya ini hobinya di kantor Bapak Ibu, karena saya tidurnya kan di sini Pak, saya tidurnya di mes sekolah, dan saya hobi sekali berdiskusi dengan teman-teman saya yang idenya luar biasa sekali. Bu Eka, Bu Anes, Bu Epi, dan teman-teman saya yang senior ini juga luar biasa ide-idenya. Jadi saya belajar dari mereka. Kolaborasi. Yang selanjutnya, ambil pelajaran. Diambil pelajaran ini pertanyaannya, siapa yang menerapkan metode pembelajaran yang ramah anak? Aktivitas apa yang dapat dilakukan? Situasi seperti apa? Nah, di sini Bapak Ibu secara singkat nanti mungkin bisa saya saling berdiskusi dan berbagi kembali dengan Bapak Ibu. Jadi ini tahapan dalam prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu untuk diri sendiri saja Bapak Ibu dulu. Nanti tujuannya untuk mencapai visi murid impian, seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah gali mimpi Bapak Ibu. Dan selanjutnya jabarkan rencana. Nah, di sini Bapak Ibu, setelah saya baca dari berbagai sumber, pembelajaran ramah anak itu yang seperti apa sih? Setelah saya cari, ternyata pembelajaran ramah anak itu pembelajaran dengan nuansa demokratis. Siswa yang saling menghargai selama aktivitas belajar, membuat aturan dan tata tertib yang melibatkan siswa, ruang kelas yang nyaman, dan metode pembelajaran yang sesuai, serta pengalaman positif di luar kelas. Kenapa saya mengambil prakarsa perubahan ini? Berdasarkan pendekatan inquiry apresiatif, saya melihat aset di sekolah kita Bapak Ibu. Karena saya melihat aset di sekolah kita ini, kalau kita lihat dari segi programnya, banyak sekali program sekolah itu yang ramah anak, memberikan pengalaman positif bagi anak. Dulu saya pengalaman saya selama saya sekolah di sampai SMA, saya merasa luar biasa menjadi salah satu warga di SMA Kristen 1 Metro dan melihat banyak sekali program di sekolah kita yang ternyata program kita itu sudah ramah anak Bapak Ibu, memberikan banyak pengalaman positif bagi anak. Contohnya banyak sekali Bapak Ibu, banyak sekali kegiatan proyek, lalu studi lapangan yang kita lakukan itu kalau saya lihat berbeda. Ini perbandingannya dengan yang saya alami dari sekolah saya, maksudnya saya punya pengalaman selama saya pendidikan saya. Kalau di sekolah kita studi lapangannya tidak hanya bersenang-senang saja. Anak di sana ada harus tugas yang harus diselesaikan, dan mereka belajar dari luar sekolah, tapi tidak hanya bersenang-senang saja, mereka juga mendapatkan ilmu. Studi lapangan kita termasuk ke dalam ramah anak juga program kita, apalagi besok kita akan melaksanakan program Live-in yang saya bilang program itu juga termasuk program yang ramah anak Bapak Ibu. Jadi saya mengambil prakarsa perubahan ini karena melihat dari aset kekuatan dari sekolah kita yang kita miliki. Ya Pak Heru, terima kasih Pak Heru. Begitu Bapak Ibu. Nah, mungkin kesimpulan dari diskusi kita hari ini adalah ternyata setelah kita lihat dari mengisi kalimat rumpang, lalu menelusuri visi dan misi yang kita miliki, ternyata visi dan misi yang kita miliki itu sudah mencerminkan dari pembentukan karakter profil pelajar Pancasila, di mana dalam mewujudkan visi itu kita harus melihat kekuatan aset yang kita miliki, dan tentu visi itu tidak bisa diwujudkan hanya dengan satu orang saja Bapak Ibu. Visi itu bisa terwujud dengan kolaborasi dari semua unsur di sekolah dengan melihat kekuatan aset yang dimiliki. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Saya tutup diskusi hari ini dan saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih Bu Ketut untuk penyampaian visi sehingga kita bisa sama-sama berdiskusi hari ini. Kita akan bersama-sama menutup kegiatan hari ini dengan doa. Kepada Ibu Ratih kami persilakan. Bapak Ibu, mari kita tutup kegiatan kita hari ini dengan sama-sama bersama di dalam doa. Tuhan yang baik, kami bersyukur oleh yang taat dan pimpinan-Mu selama kami berdiskusi dalam pendidikan bangsa. Diskusi kami hari ini boleh memberikan manfaat yang baik terhadap lembaga di mana kami ada, bahkan kami selaku pendidik yang ada di sekolah ini. Dan sebentar lagi kami akan tidur dari sekolah ini dan kami boleh pulang dan masing-masing untuk melanjutkan kegiatan dalam satu yang tadi dan Bapak Ibu guru boleh sampai tempat tujuan keadaan baik dan sehat dan semuanya oleh yang kasih. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus dan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Ratih, terima kasih kepada Bapak Ibu untuk kehadirannya dan sudah berpartisipasi hari ini. Mungkin ada kata penutup dari Bapak Ali. Oke, kasih terus untuk Ibu Ketut. Baik, sebelum kita akhiri kegiatan diskusi visi dan prakarsa perubahan dari calon guru penggerak kita, tamu diundang atau nggak diundang? Oh, tak diundang. Biasa. Jadi gini Pak Tatat dan rekan-rekan, terkhusus calon guru penggerak Ketut. Tadi sudah kita dengarkan pemaparan dari Ibu Ketut selaku calon guru penggerak angkatan 9 terkait dengan visi sekolah kita dan prakarsa perubahan yang dirancang oleh Ibu Ketut. Sebagaimana yang di awal saya sampaikan bahwa pembahasan visi tersebut merupakan telaah bersama yang di situ akan menghasilkan satu perubahan visi sekolah atau pemantapan visi sekolah. Kalau melihat dari pemaparan Bu Ketut tadi yang didiskusikan bersama tim yang di sini mungkin dari unsur TU maupun unsur pendidik, bahwa ternyata Pak Tatat visi sekolah SMA swasta Kristen 1 Metro ini sudah sesuai dengan visi yang berpihak pada peserta didik. Visinya mana Bu? Coba diulang. Ya, visi sekolah coba dibaca bareng-bareng. Manusia unggul berkarakter, berwawasan luas dan berbudaya lingkungan berdasarkan iman, kasih, ilmu, pelayanan sehingga mampu bersaing di era baru. Oke, next. Oke, cukup. Pak Tata kapan visi sekolah? Ada yang apa dengan visi sekolah? Ini yang kita maksud bahwa saya bedah di SMA 2 Metro ini, saya bedah juga baru-baru ini. Karena harusnya visi itu dari mulai tukang kebun sampai dengan pimpinan pusat, dalam hal ini mungkin kepala sekolah, di luar kepala. Gimana Ibu? Sampai ke apa? Umpamanya Bapak naik bis, mau kemana? Kemana ya saya? Nah itu ibaratnya seperti itu. Maka upayakan visi itu yang pendek, singkat, padat, yang orang baca aja setelah baca ingat. Oke lah, tadi kesimpulannya seperti itu. Kalau ini cuma sekilas saja untuk informasi bersama-sama Bu. Saya dengan visi karena saya baru masuk Semandai terus dari Januari, sudah sekitar 9 bulan lamanya saya pun belum apa. Sama kayak Pak Tata. Kenapa? Karena kepanjangan visi itu, maka kita bedah. Dari sekian banyak visi ini, kalimat yang segitu banyaknya bisa diambil 1, 2,
dua kata yang di situ sudah menggambarkan dari visi itu. Maka nanti Pak Tata sebenarnya Pak Tata cuma baru nih menggantikan Bu Heni. Silakan dibedah Pak Tata. Yang itu mudah untuk dihafal karena visi ini setiap kepala sekolah upayakan punya terobosan membangun visi karena saya yakin beda orang beda tujuan. Leader hari ini adalah Pak Tata. Tentunya leader Pak Tata punya pemikiran baru yang di situ ditelurkan dalam bentuk visi yang setelah visi menelurkan misi. Lah misi inilah yang harus panjang apa untuk membentuk visi tadi. Setelah misi selesai, tujuannya apa sih dengan misi itu? Setelah itu program kerjanya seperti apa? Baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Ini kalau kita membedah sebuah visi dan ini rata-rata sekolah rata-rata bingung visi sekolahnya itu apa, padahal ditampang di mana-mana di sudut-sudut sekolah itu ditulis, tapi ya karena kepanjangan dan jarang dibaca atau jarang disampaikan pada saat pembinaan, pasti nggak akan ada apa. Itu Pak Tata. Ini info aja, berbagi pengetahuan aja, monggo. Karena saya juga tugasnya dalam hal ini sebenarnya membimbing Bu Ketut, karena dalam hal ini kita kumpul ada kepala sekolah membedah visi itu maksudnya agar visi tersebut bisa benar-benar berpihak pada peserta didik. Ini mungkin benar, terus bahwa visi kita ini sudah berpihak pada peserta didik. Tapi masalahnya, apakah visi ini mudah dicerna oleh warga sekolah? Nah ini yang menjadi pertanyaan berikutnya. Baik, sekali lagi Pak Tata, Bu Ketut dan rekan-rekan guru hebat semuanya sudah capek kita berpikir untuk sekolah kita. Sekali lagi, upayakan dampak dari pemikiran siang hari ini ada. Karena buat apa kita berbuat tapi nggak ada dampak? Buat apa betul-betul atau Pak Tata ngumpul seperti ini tapi setelah ini berlalu begitu aja? Nah, nggak ada dampak. Sama, buat apa betul-betul sampai menjadi calon guru penggerak 6 bulan lamanya, tapi adanya Bu Ketut dengan tidak adanya Bu Ketut sama. Bu Ketut saat ikut CGP dengan saat dia belum ikut CGP sama, berarti nggak ada perubahan. Orang yang hari ini sama dengan hari kemarin rugi. Orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin bangkrut. Maka kita harus jadi orang yang beruntung. Apa? Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Itulah golongan orang-orang yang beruntung. Sekian dari saya, betul. Ada hal yang kurang pas, apapun itu mohon bisa dimaafkan dan mohon sekali lagi ada tidak lanjut setelah proses ini. Demikian saya sampaikan lagi. Selamat siang. Siap. Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk hadir di forum diskusi ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu Bapak Ibu yang masih berkegiatan di sekolah, boleh dilanjutkan. Yang ingin bertemu dengan suami dan anak tercinta, semoga selamat sampai tujuan di rumah. Dan saya ucapkan beribu